paham apa yang kita lakukan dalam Zoom meeting ini. Ketika kita berbicara mengenai bauran pemasaran atau marketing tools, berarti kita berbicara mengenai 7P. Di mana P yang pertama adalah product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Dan e-commerce masuk ke dalam promotion. Saluran pemasaran e-commerce yang kita lakukan melalui internet ini amatlah sangat krusial, di mana kita bisa membentuk image atau menyampaikan informasi mengenai apa yang kita punya kepada calon konsumen. Philip Kotler mengatakan, kalau misalnya produk yang kita jual adalah produk barang, cukup dengan 4P saja. Produk, price, place, dan promotion. Tapi kalau misalnya produk yang kita jualnya jasa, maka ditambahkan dengan 3P selanjutnya, yakni people, process, dan physical evidence. Semua dipergunakan. Ini adalah toolsnya. Bagaimana caranya seorang pemasar memikat calon konsumennya untuk membeli. Tugas seorang pemasar di sini haruslah bisa untuk menyampaikan itu. E-commerce membentuk polanya ini, bagaimana kita mempengaruhi. Oleh karenanya, materi hari ini yang berkaitan dengan brand, yang berkaitan dengan merek, akan membentuk image di calon konsumen kita. Tidak serta-merta konsumen itu akan membeli. Mereka berproses terlebih dahulu. Ada proses bagaimana, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, kan begitu. Tak sayang maka tak cinta, tak kenal maka dia tak akan membeli. Saya tidak tahu apa yang dia jual, ngapain saya beli? Oleh karenanya, untuk kita bisa, kalau mau orang mengenal produk yang kita miliki, tentu kalau secara kasarnya kita cekokin terus. Kalian pernah lihat merek sepatu? Kenapa orang-orang Indonesia, bahkan orang luar negeri sekalipun, brand ini memang bukan dari brand Indonesia, tapi brand dari luar negeri. Nike itu di tahun 1980-an tidak terkenal. Dulu masih ada Asik kalau nggak salah, ya. Sambil kalian melihat tampilannya, saya mendapatkan mengenai produk Nike ini di salah satu YouTube, di kanal YouTube. Jadi kalian nanti boleh search di situ, tapi saya sudah downloadkan untuk kalian. Mari kita lihat sama-sama bagaimana pembentukan brand dari Nike. Yang awalnya Nike ini bukan lambang contreng gitu ya, atau dia katakan sebagai swoosh, melainkan lambang yang lain. Mari kita lihat.
nggak bisa diputar. Sebentar ya. Tiba-tiba nggak mau diputar dia. Oke. Saya ganti ke sini share screen-nya ya. Halo semuanya, saya Sofyan di sini di channel Revolunox. Kali ini kita akan membahas kisah di balik kesuksesan Nike. Selama lebih dari 51 tahun, Nike telah berhasil menarik pasar yang sangat luas dan terbesar di dunia dengan produk sepatunya. Nike saat ini memang tak perlu diragukan lagi kualitasnya. Konsep produk dan detail kualitas yang dimiliki Nike memang patut diacungi jempol. Di video kali ini saya akan membahas kisah di balik kesuksesan produk Nike, mulai dari logo, pendirinya, hingga hal menarik lainnya yang kalian belum tahu. So, tanpa berlama-lama, check it out. Yang pertama, mulai dari pendirinya yang bernama Philip Knight. Pria kelahiran 24 Februari 1938 ini menyelesaikan studi S1 pertamanya di Universitas Oregon dengan jurusan jurnalistik. Setelah setahun bertugas menjadi tentara, ia kembali ke kampus mengambil master di bidang administrasi bisnis di Universitas Stanford. Ketika di Stanford, Knight menemukan ide membuat perusahaan sepatu bernama Blue Ribbon Sport pada tahun 1964. Ia mengajak teman satu kampusnya di Oregon yang bernama Bill Bowerman. Dalam bisnis ini, masing-masing memasukkan modal awal sebesar 500 US dollar. Strategi Blue Ribbon Sport awalnya mengimpor sepatu asal Jepang, Onitsuka Tiger, yang sekarang bernama Asics, dan menjualnya dengan harga tinggi di Amerika Serikat. Philip Knight bertekad untuk bersaing dengan sepatu merek Adidas dan Puma pada saat itu. Adidas dan Puma sangat mendominasi di masyarakat Amerika. Ada alasan mengapa Philip Knight memilih Jepang untuk tempat produksi. Karena selain murah, kualitas pembuatan sepatu di Jepang sangatlah berkualitas. Philip Knight berkeliling menjualan sepatu dari stadion ke stadion, dan semua dilakukan tanpa modal sebesar pun untuk biaya promosi. Lama-kelamaan penjualan pun semakin meningkat. Nike sendiri benar-benar ingin bersaing dengan produk Adidas dan Puma. Target pasar yang dituju oleh Nike adalah kalangan anak-anak dan dewasa, dan hanya berfokus pada produk sepatu untuk olahraga lari saja saat itu. Dengan mengubah image sepatu lari menjadi sepatu fashion, bentuk dan model dari produk Nike memang cenderung berbeda dengan brand-brand yang lainnya. Tapi dari itu semua, Bowerman punya ide untuk memproduksi sepatu sendiri. Pada tahun 1971, ide itu terwujud. Blue Ribbon Sport akhirnya mengganti nama menjadi Nike. Nama Nike diambil dari salah satu nama dewi Yunani, yaitu Dewi Nike, yang konon katanya dewi tersebut melambangkan kemenangan. Tentu Nike ingin menjadi brand pemenang dari banyak brand di dunia. Dan pada akhirnya Nike merilis logo pertama mereka pada tahun 1971 yang diberi nama Swoosh Logo. Logo ini didesain oleh mahasiswa jurusan desain grafis di Portland State University yang bernama Carolyn Davidson. Logo yang membentuk tanda centang atau checklist terlihat sangat sederhana namun memiliki banyak arti. Desain logo ini sudah mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Logo tersebut mempunyai filosofi yang artinya sesuatu yang sudah benar, tepat, dan tak ada keraguan. Setelah bisnis mereka cukup stabil, mereka mulai meluncurkan sepatu buatan mereka sendiri. Pada tahun 1971, mereka berhasil menciptakan sepatu pertama yang bernama Nike Waffle Trainer yang lebih ringan dengan sol di bagian bawah yang memiliki bentuk seperti waffle. Tujuannya untuk membantu atlet berlari lebih baik di arena. Sepatu ini terinspirasi dari istri Bowerman yang membuat waffle untuk sarapan. Sepatu ini diperkenalkan kepada publik di tahun 1972 pada acara US Track and Field Trial. Dan logo Nike yang terlihat seperti tanda centang muncul pertama kali pada samping sepatu yang bernama Nike Cortez.
Dalam perjalanan Nike, sangat banyak kompetitor produk Nike yang cukup merumitkan Nike di pasaran. Produk yang sering mengganggu pergerakan Nike adalah produk Reebok. Untuk bersaing dengan Reebok, akhirnya Nike mengeluarkan produk sepatu basket yaitu seri Air Jordan yang langsung dipromosikan oleh Michael Jordan yang merupakan pemain basket terkenal pada zamannya. Keduanya melakukan kesepakatan pada tahun 1985 ketika Jordan masih menjadi bintang basket di kampus. Sepatu Air Jordan mulai dijual pada Maret 1985 seharga $65 per pasang. 2 bulan kemudian, Nike telah meraih pendapatan $70 juta dari penjualan sepatu ini. Karena permintaan pasar semakin meningkat, Nike meningkatkan lokasi pemasaran menuju ke arah Eropa dan Asia dengan jumlah produk yang cukup banyak. Memang Nike ternyata sangat ngotot untuk memenangkan pangsa pasar dengan produk yang semakin banyak. Kalau sebelumnya sudah berhasil memproduksi sepatu di Jepang, selanjutnya Nike memproduksi sepatunya di Korea Selatan dan Taiwan. Nike memproduksi produknya di Korea Selatan dan Taiwan yaitu pada tahun 1972. Ternyata hal ini diketahui oleh pesaingnya yaitu Adidas dan Puma. Kedua brand tersebut mengikuti jejak untuk produksi di Korea Selatan dan Taiwan karena mereka tahu kalau biaya produksi di negara tersebut sangat murah. Namun, pada tahun 1980 terjadi pergolakan buruh di Korea Selatan yang membuat Nike memindahkan produksinya ke Thailand dan Indonesia. Nike mulai diproduksi di Indonesia pada tahun 1988 yang berlokasi di Tangerang dan Serang, Banten. Tempat produksi Nike yang lainnya ada di India, Vietnam, Malaysia, dan Pakistan. Kelebihan brand Nike dibanding produk lainnya adalah pada sisi kualitas produknya. Kualitas setiap detail dan slogan yang begitu khas membuat Nike berbeda dengan produk dari brand-brand lainnya. Produk sepatu dengan pilihan warna yang unik membuat Nike sangat dilirik oleh banyak pasar untuk digunakan. Ada kelebihan, sudah pasti ada kekurangan. Kekurangan perusahaan Nike adalah mereka hanya fokus pada produk sepatu saja. Karena memang di benak masyarakat, ketika orang menyebutkan Nike, yang terlintas pasti sepatu. Untuk kebutuhan fashion lainnya, Nike cukup lemah. Oke, dari tampilan yang kalian lihat, ini membicarakan bagaimana perkembangan. Saya ingin mengupas bagaimana perkembangan dari brand image Nike sendiri. Memang tidak serta-merta orang langsung akan kenal dengan produk yang kita miliki. Coba lihat perkembangannya. Tahun 1971 sampai dengan tahun 1980-an, orang tidak kenal dengan yang namanya Nike. Mereka memiliki pesaing yang sudah ada dalam benak masyarakat sebelumnya. Asics, Tiger, merek dagang dari Cina untuk sebuah sepatu. Tetapi tidak serta-merta langsung turun. Inilah pentingnya menanamkan atau mendiferensiasikan produk yang kita punya. Bagaimana kita mendiferensiasikan produk yang kita punya, sama halnya ketika orang tua memberikan nama pada nama kalian. Ahmad Rijalul, Putri Novianti. Mereka memiliki nilai masing-masing. Vina Oktaviani, orang tua kalian memiliki value yang ingin mereka sampaikan pada orang lain yang menjadikan kalian beda dengan orang lainnya lagi. Coba bayangkan, kalau tidak ada brand, tidak ada nama, apalah arti sebuah nama, bagaimana saya akan memanggil Anda? Apakah dengan nama 1, 2, atau 3? Hanya seperti 1, 2, 3 dan lebih banyak lagi orang. Mungkin ada 1000 sekian. Kan tidak mungkin. Sama halnya ketika orang tua saya menamai saya dengan nama Indra Dermawan. Diambil dari bahasa Sanskerta, Indra itu artinya dewa. Dewanya orang India. Dermawan, orang yang suka berderma. Dan saya membuat brand image saya sendiri dengan nama Lindra. Kalian boleh lihat di slide yang selanjutnya. Li itu dalam bahasa Cina artinya huruf I. Yang maknanya diambil dari nama seorang jenderal perang Cina pada saat itu. Itu adalah marganya orang Cina, Li itu. Jadi nama yang saya keluarkan untuk brand image saya adalah Lindra.
di mana Li artinya untuk nama depannya yang maknanya adalah huruf I dalam bahasa Cina, Indranya ya saya, Indra Corporation. Kenapa saya mengambil warna backgroundnya warna hijau? Mengambil dari filosofi, salah satunya adalah warna kesukaan Rasulullah. Terus yang kedua, ini maknanya seperti rumput liar. Corporation yang saya ingin sampaikan, korporasi yang ingin saya sampaikan bahwa muncul seperti rumput liar. Rumput liar itu diinjak tumbuh lagi, diinjak tumbuh lagi. Pernah melihat rumput mati? Walaupun ada, pasti dia tumbuh lagi. Itu filosofi atau maknanya. Kan begitu. Lalu apa pentingnya brand image bagi suatu perusahaan? Apa pentingnya merek bagi suatu perusahaan? Kita lihat pengertian dari American Marketing Association yang mendefinisikan brand atau merek sebagai nama istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya. Yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari pesaing. Sama halnya Nike tadi, mereka pusing akan mengambil lambang apa sampai akhirnya dia menemukan seorang ahli desain grafis dari salah satu universitas. Dia mendesain lambang swoosh yang dia ambil dari nama Dewi Nike, yang artinya kemenangan. Makna itu yang ingin dia munculkan. Toh memang tidak serta-merta. Tetapi saya ingin menekankan bahwa brand itu penting. Kenapa? Karena ekuitas merek ini akan memunculkan kekayaan suatu merek yang di dalamnya terdapat citra merek. Ini akan menimbulkan kesadaran calon konsumen terhadap brand apa yang kita punya. Merek mengidentifikasikan sumber atau pembuatan produk dan memungkinkan konsumen bisa individual atau organisasi untuk menuntut tanggung jawab atas kinerjanya kepada pabrikan atau distributor tertentu. Konsumen dapat mengevaluasi produk yang sama secara berbeda. Tergantung pada bagaimana pemerekan produk tersebut dan program pemasarannya, mana yang memuaskan konsumen, mana yang tidak. Oleh karenanya, ruang lingkup penetapan merek sebagaimana menetapkan merek sebuah produk, meskipun perusahaan memberikan momentum untuk menciptakan merek melalui program pemasaran dan kegiatan lain, ujung-ujungnya mereka berdiam dalam pikiran konsumen. Konsumen tidak akan serta-merta sadar akan produk yang kita miliki. Saya tekankan itu sekali lagi. Bagaimana menimbulkan kesadaran mereka akan suatu merek, produk, barang, atau jasa, bagaimana kita menstimulasinya kepada mereka. Bagaimana kita menyadarkan bahwa produk kita ada. Karena merek adalah entitas perseptual yang berakar dalam realistis, tetapi mencerminkan persepsi dan kebiasaan konsumen. Konsumen ini tidak akan serta-merta membeli, bahkan konsumen yang dia sudah loyal terhadap suatu merek, ketika dia membeli suatu barang, brandnya itu harus merek tersebut. Kalau sepatu harus Nike, kenapa? Karena loyal dia, karena dia sadar dan sudah tahu terhadap merek yang dia pakai. Ini ada perilaku konsumen yang seperti itu. Kalau jam nggak merek Casio, saya nggak mau. Perilaku konsumen salah satunya seperti itu. Kesadaran seperti itulah yang harus kita munculkan, yang harus kita tanamkan kepada benak calon konsumen. Merek dalam entitas perseptual yang berakal dan realistis, tetapi mencerminkan persepsi dan kebiasaan konsumen. Mereka sering berhubungan dengan atribut atau manfaat produk itu sendiri. Di mana merek dapat mempengaruhi semua hal yang dapat menyebabkan pelanggan mengetahui
dan memperhatikan merek seperti pensponsoran dan iklan luar rumah dapat meningkatkan kesadaran merek, setidaknya dalam hal pengakuan merek. Namun, untuk meningkatkan memori terhadap merek, diperlukan proses yang lebih intens dan menyeluruh. Kita lihat, Nike tidak serta-merta masuk ke alam bawah sadarnya konsumen. Dia membuat merek itu sejak tahun 1971. Masuk ke tahun 1980-an sampai sekarang baru orang sadar dengan merek itu. Dan tertanam ketika ada lambang Swoosh, orang akan berujar, oh itu merek Nike. Memang kita pun tidak serta-merta membangun merek itu seperti membalikan telapak tangan. Hari ini jadi, hari ini orang kenal, kan tidak. Oleh karenanya, saya menugaskan kalian membuat blogspot, membuat Facebook, membuat Instagram, minimal untuk memperkenalkan merek yang kalian miliki kepada khalayak ramai. Contohnya seperti ini. Ini hanya sebagai contoh saja. Mungkin kalau misalnya kalian punya ide yang lain, ya saya silahkan. Kenapa? Karena respon konsumen, kesadaran konsumen akan muncul. Ketika stimulan yang sudah kita sampaikan kepada mereka, ini akan menimbulkan mengenai kesadaran dan pengetahuan dengan merek yang kita punya. Mereka akan sadar. Setelah sadar, mereka akan tahu. Setelah tahu, mereka akan menyukai. Ini hierarkinya. Respon klasik dari respon konsumen. Tidak serta-merta kan ya, ini saya bilang tadi, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah tak sadar, sudah tahu, dia akan suka. Bahkan dia mempunyai preferensi dan bisa mereferensikan pada orang lain. Sampai ke taraf yakin bahwa dengan merek itu, produknya bagus. Seperti itu. Dan dia akan melakukan pembelian ulang. Ketika kita berbicara merek, berarti kita berbicara mengenai identitas. Kita berbicara mengenai diferensiasi. Ketika berbicara brand atau merek, sebagian akan mengingat sepatu ya Nike, Coca-Cola, Reebok, Nokia, Harley. Ini adalah brand-brand yang sudah umum di dalam masyarakat. Beberapa brand yang menjadi salah satu contoh branding business to consumer atau yang dinamakan dengan business to B2C, bagi perusahaan brand mewakili aset yang kuat dan bertahan lama. Ini kelebihannya. Ketika merek kita sudah dikenal oleh orang lain, orang menjadi loyal, mereka tidak akan beralih ke produk pesaing. Dan kita harus membuat itu, mengokohkan produk yang kita punya. Pemacu kesuksesan perusahaan mempertahankan brand adalah aset suatu perusahaan. Di mana nama brand mereka yang terus dipertahankan untuk sebuah produk sehingga mudah diingat oleh calon konsumen. Semakin lama, semakin mudah diingat oleh konsumennya. Sampaikan terus, sampaikan lagi, sampai muncul alam bawah sadar. Ibarat kata kalau misalnya ada batu keras. Tidak mungkin batu itu akan berlubang kalau kita tetesin air. Begitulah sifatnya ketika kita memperkenalkan merek pada orang lain. Tapi ketika si tetesan ini secara terus-menerus, tahun-menahun, dan batunya tidak berubah, lama-lama ya batu itu akan berlubang juga. Orang Sunda bilang cingkaracak nincak batu, lila-lila jadi legok, kan gitu. Sama halnya dengan bagaimana kita mempengaruhi orang melalui merek yang kita punya. Bangun merek itu karena merek adalah kepercayaan, merek adalah janji. Sama halnya ketika kalian punya value, bangun value diri kalian untuk masyarakat luas. Ketika ditanya siapa kalian? Saya adalah Vina Oktaviani. Saya adalah Dimas Praja. Saya adalah lulusan State Perdana Mandiri. Saya dibekali dengan ilmu pemasaran. Saya dibekali dengan ilmu kepemimpinan. Saya dibekali dengan ilmu akuntansi. Saya dibekali dengan ilmu etika. Saya dibekali dengan ilmu ekonomi. Saya dibekali dengan ilmu bisnis. Dengan ilmu-ilmu itu, saya bisa menjadi seorang supervisor, bisa seorang manajer, bisa seorang akuntan. Hal itulah yang harus kalian bangun. Minimal untuk diri kalian sendiri. Brand image. Branding, brand
adalah bagaimana kita membawa sesuatu yang biasa dan meningkatkannya dengan cara yang membuatnya menjadi lebih berharga dan bernilai. Dengan brand, kita akan membuat diri kita lebih berharga. Dengan brand, kita mewakili identifikasi produk. Dengan brand, kita mewakili apa saya, siapa saya. Dengan brand, bisnis, baik produk, barang, ataupun jasa yang kita miliki akan dikenal oleh orang lain. Ini mendiferensiasikan pesaing. Brand bersifat emosional, memiliki kepribadian, serta mencakup hati dan benak konsumennya. Ini brand yang sudah menguat, dia akan masuk ke alam bawah sadar dan ke dalam hati konsumennya. Brand adalah janji, brand adalah persepsi. Segala sesuatu yang Anda lihat, Anda dengar, Anda baca, Anda ketahui, dan Anda rasakan, pikiran dan lain-lain tentang suatu produk, jasa, atau bisnis. Brand memiliki posisi istimewa di benak konsumennya. Brand adalah jalan pintas. Tidak perlu kita nyablak jauh-jauh. Ketika orang sudah melihat merek dari Swoosh atau Compreng, kita akan katakan bahwa, oh itu naik. Ketika berbicara mengenai Coca-Cola, hanya tulisan saja Coca-Cola. Oh, Coca-Cola, merek minuman. Ketika kita berbicara mengenai handphone, oh Nokia. Handphone, zaman dulu sampai seperti itu. Orang tahu mengenai brand itu. Inilah yang akan kita buat, inilah yang akan kita bentuk. Karena ini yang saya bilang tadi, brand adalah jalan pintas. Tidak perlu kita menjelaskan, tidak perlu kita memaparkan. Tapi dengan melihat merek, orang akan membeli. Karena brand adalah manfaat, keyakinan, dan nilai yang membedakan dan mengurangi kompleksitas. Dan menyederhanakan proses pengambilan keputusan seorang konsumen untuk membeli atau tidak. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, silahkan kalian lanjutkan dengan membuat brand untuk diri kalian sendiri, baik mengenai produk barang, jasa, atau bahkan mengenai ide-ide apa yang akan kalian jual pada orang lain. Karena waktu sudah menunjukkan waktu maghrib, saya pun harus sholat maghrib karena waktunya pendek. Saya Indra Dermawan, terima kasih atas perhatiannya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akan ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah sholat maghrib. Assalamualaikum. Ya, Pak. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak.